Okey, shalom semua. Selamat datang. Selamat kita kembali mengkaji buku Wahyu. Dan puji Tuhan, hari ini adalah pelajaran terakhir kita. Haleluya. Syukur kita sudah sampai ke penghujung pelajaran pasal 22 buku Wahyu. Terima kasih bagi semua yang setia mengikuti pelajaran kita ini dari awal sampai ke hari ini. Jadi saudara, sebelum kita terjun masuk ke dalam pelajaran kita, saya bagi sedikit informasi untuk membuka pengertian kita tentang buku Wahyu ini. Sekali lagi, saya pernah beri, tapi untuk membantu para pendengar dan juga yang mengikuti sesi-sesi ini, memahami dengan lebih jelas sedikit tentang buku Wahyu ini. Banyak kali orang bercakap bahawa buku Wahyu adalah buku yang susah dan tidak boleh dipahami dan terlalu banyak visi, gambaran, penglihatan tentang naga, tentang binatang, tentang 10 kepala dan tanduk, dan nabi palsu, antikristus, gempa bumi, tulah dan sebagainya, sehingga menyebabkan orang tidak mau lagi mengkaji buku ini. Tetapi pengenalan buku ini akan memberi kepada kita pengertian bahawa cara kita tafsir semua itu adalah salah. Kenapa? Kalau kita lihat perkataan wahyu adalah dalam bahasa Yunani, perkataan wahyu itu adalah apokalipsis. Nah, apakah itu arti apokalipsis? Revelation itu artinya apokalips ataupun apokalipsis. Ia adalah satu pernyataan. It's an unveiling dalam bahasa Inggeris. Berarti sesuatu yang dibuka dan dinyatakan. Apakah yang dinyatakan? Tentang apa yang dinyatakan? Yesus. Pernyataan itu adalah tentang Yesus. Lagipun kalau saudara lihat Wahyu pasal 1 ayat 1 bermula dengan begini. Inilah Wahyu. Inilah pernyataan tentang Yesus. Jadi buku ini bukan buku yang tertutup. Buku ini bukan buku yang tersembunyi arti, maksud, visi, penglihatan. Tidak. Buku ini ada pengertian yang sangat jelas dan sangat ketara sekali. Jadi saudara tidak perlu takut kerana Tuhan sengaja memberikan nama buku ini Wahyu Apokalipsis, satu pernyataan, satu pengenalan tentang apa? Tentang siapa? Yesus Juru Selamatnya. Jadi inilah artinya wahyu, saudara. Nah, tujuan buku ini boleh diringkaskan dalam satu ayat saja. Ayat 19, Wahyu pasal pertama. Tuliskanlah apa yang telah kau lihat kepada Yohanes. Malaikat Allah berkata, inilah apa yang tuliskan apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang dan maupun yang akan terjadi sesudah ini. So ada 3 bahagian yang perlu ditulis oleh Yohanes yang menjadi asas kepada buku Wahyu ini. Dan ternyata jelas dalam Wahyu 1:19. Apakah 3 itu? Apa yang telah kau lihat? Yang telah dia lihat itu apa? Yang dia telah lihat tentang Yesus, tentang Wahyu Yesus pasal 1 kalau saudara baca, Yohanes mendapat satu pengertian penjelasan yang sangat baik tentang Yesus. Pasal pertama, apa yang terjadi sekarang? Apa yang terjadi sekarang? Ini dikenali sebagai abad gereja. Berarti the church age. Berarti saudara, ini adalah masa di mana gereja masih lagi di bumi, gereja menginjil, gereja melayani, gereja memberkati, gereja membawa perubahan dalam masyarakat, gereja ada dampak dalam hidup dunia. Jadi Yohanes melihat itu juga dalam pasal yang kedua dan ketiga. Kalau saudara baca Wahyu 2 dan 3, Yesus bercakap tentang 7 gereja di Asia Barat. Itulah ringkasannya abad gereja, berarti the church age. Sekarang hari ini kita berada di dalam abad gereja. Berarti kita sedang hidup dalam masa di mana gereja sedang berdampak di bumi ini. Yang terakhir itu adalah apa yang akan terjadi
peristiwa masa depan. Pasal 4 hingga 22. Jadi ini menolong kita memahami dengan jelas apakah itu artinya tujuan buku Wahyu itu ditulis untuk pemahaman kita semua. Nah, kemudian inilah ringkasannya buku Wahyu itu, saudara. Dari pasal 1 langsung sampai ke 22. Ringkasannya, pasal 1 pernyataan Yesus Kristus, pasal 2 dan 3 tentang abad gereja, dan pasal 4 dan 5 tentang pengangkatan dan jemaat di surga, pasal 6 hingga 18. Kita luangkan banyak yang sangat lama dalam pasal 6 hingga 18, di mana kita belajar tentang kesengsaraan besar yang melanda bumi kita hari ini ketika musimnya kesusahan besar itu mula melanda dunia. Kemudian pasal 19 kedatangan Kristus yang kedua kali. Pasal 20 pemerintahan Kristus 1000 tahun di muka bumi. Dan pasal 21 dan 22 adalah langit baru, bumi yang baru. Dan hari ini pasal 22 kita akan melihat seperti satu ringkasan. Pasal 22, saudara, sungguh pun ia ada berbicara tentang langit baru, bumi yang baru. Tetapi caranya Yohanes menulis pasal 22 seperti satu ringkasan. Ringkasan akan semua yang akan terjadi ke depan. Dan apakah sikap orang percaya? Bagaimanakah kita harus mempersiapkan diri kita untuk menerima apa yang akan diberikan Tuhan kepada kita semua. Jadi disitulah dia berakhir dengan penulisan pasal yang ke-22 sebagai satu ringkasan akan keseluruhan gambaran buku Wahyu ini. Okay, so dia seperti satu ringkasan yang jelas dan bertujuan untuk mempersiapkan hati pembaca-pembaca Wahyu itu, bagaimana mempersiapkan diri untuk menerima Yesus kedatangannya, dan apakah juga sikap kita dalam masa menunggu dan menanti itu. Nah, itulah caranya dia menulis buku Wahyu. Kemudian hari ini inilah ringkasan pasal 22. Okay, saya akan cover 7 berkat besar yang kita boleh lihat dari pasal 1 hingga 5. Kemudian kita akan melihat Yohanes akan memberikan 6 penghiburan kepada orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimanakah penghiburan ini menolong kita untuk bersiap menerima kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ketiga adalah pasal 22 ayat 18 dan 19, yaitu kita akan belajar tentang satu peringatan yang sangat penting untuk kita menghadapi kedatangan kedua kali Tuhan dan juga persiapan kita untuk hidup di dunia yang baru, bumi yang baru itu. Dan terakhirnya Wahyu 22 berakhir dengan satu doa. Satu saja doa yang terakhir yang ada di dalam buku Wahyu itu, dan satu ungkapan yang sangat mendorong bagi semua pembaca sebagai doa penutupan kepada orang-orang yang menanti menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Jadi inilah ringkasannya pelajaran pasal 22. Okey, 7 berkat besar, penghiburan, peringatan, doa penutup. Kenapa saya bagi ringkasan pasal? Bila saudara baca pasal 22 sendiri, first time saudara baca, kau bilang, apa ini? Ini ada, informasi ini ada di sini, yang sama diulang balik di bahagian tengah, habis diulang balik lagi di bahagian akhir. Kenapa dia berterabur di semua tempat? Banyak orang bila baca satu pasal dia tidak paham. Nah, dengan adanya ringkasan pasal itu, di mana saya sengaja membahagikan pasal itu mengikut ayat-ayat tertentu, seorang yang mengikuti dan mengkaji pasal 22 dapat menafsir dengan jelas. Kerana ada, tolong tunjuk slide-nya itu, ringkasan pasal 22 ini, ketika dia lihat saja, oh dia boleh faham. Oh itu artinya pasal 1 hingga 5. Oh itu artinya pasal 6 hingga 17 itu penuh dengan penghiburan. Jadi itulah saudara, setiap kali kamu baca buku Wahyu ini, dalam semua pasal yang saya kupas selama ini,
setiap pasal itu saya ada beri ringkasan pasal itu. Okey? So saudara ikutlah ringkasannya supaya senang saudara menafsir, memahami dan saudara dapat menarik pelajaran-pelajaran daripada ringkasan yang sudah diberi. Lebih senang untuk seorang yang mengikuti. Okey, sekarang kita akan lihat apakah 7 berkat besar itu yang Tuhan janjikan di dalam Wahyu 22. Mari kita masuk dan melihat. Saya akan bacakan semua ayat itu 1 hingga 5. Saya bacakan ya, ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Okey. Jadi ini adalah ayat yang pertama dengan yang warna kuning itu adalah berkat pertama, sungai air kehidupan. Nanti saya akan tunjuk semuanya, saya baca dulu. Di tengah-tengah jalan kota itu, iaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan. Cuba bayangkan, ada sungai sedang mengalir di tengah jalan. Wah, pelik kan ada sungai di tengah jalan. Sungai itu ada di tengah jalan. Kemudian apa lagi? Di sebelahannya, di seberang menyeberang, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan sekali. Pernah dengar satu pokok itu berbuah 12 kali? Tiap-tiap bulan dia berbuah. Sekarang sudah mau musim durian, orang sudah menunggu untuk durian. Ada tetamu dari luar Pulau Pinang datang, sudah mula tanya saya, Pastor Sam, sudah musim durian kah? Saya adalah orang yang salah ditanya soalan itu. Saya akan bilang, tahun ini tak ada musim durian. Kalau ikut naluri emosi saya lah. Tapi karena saya orang yang baik hati, saya bilang, belum lagi, bulan Mei baru start. Nah, tapi saudara itu baru sekali sebulan. Nah, tahun ini dianggarkan di Pulau Pinang, musim durian akan terjadi 2 kali. Musim durian akan terjadi 2 kali. Jadi bagi penggemar durian, mungkin ini berita baik untuk anda, musim durian akan terjadi 2 kali. Nah, tetapi dalam firman ini di Alkitab berkata, yang berbuah 12 kali, tiap bulan sekali dia berbuah. Oh yo, saudaraku, inilah berkat surgawi kita bilang. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Orang tanya, menyembuhkan bangsa? Saya pikir di surga tak ada sakit, tak ada orang menangis. Kenapa perlu ada daun untuk sembuh? Tunggu dulu saya jelaskan. Pasal 3, maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba yang ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Kemudian saudara, dan ayat yang keempat sekarang. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan ayat yang kelima. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak akan memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Macam mana ini? Kita memerintah sebagai raja. Berapa raja kita perlu? 1 raja saja? Keliru orang bilang. Nanti saya jelaskan semuanya itu. Okey. Saudara, kita lihat apakah 7 berkat yang dinanti-nantikan dari ayat 1 hingga 5. Yang pertama, sungai air kehidupan. Ayat 1. Saudara boleh rujuk balik dengan Alkitab saudara. Apakah dan di manakah disebut tentang sungai air kehidupan itu dan apakah tujuannya wujud sungai air kehidupan dan bagaimanakah ia menjadi berkat untuk kita semua. Dan dia mengalir di tengah-tengah. Malaikat menunjukkan kepada Yohanes mengelilingi Yerusalem baru seperti seorang tour guide. Dia bawa Yohanes pergi seperti tour guide, dia tunjuk. Inilah apa yang kau akan lihat di dalam surga itu. Nah, saudara tahu bila you baca ayat-ayat ini sangat kurang informasi, tak jelas. Kenapa Tuhan tak bagi informasi yang sangat jelas? Dia sengaja tidak mau bagi. Kalau hari jadi you merayakan hari jadi dan saudara membuat satu kenduri makan dan jemput 100 orang datang ke rumah kamu.
Tiap-tiap orang datang ke rumah kamu, dia bawa hadiah, betul? Karena hari jadi kamu, ulang tahun. Dan tiap daripada hadiah itu tidak dibungkus. Tidak taruh dalam beg, dia terus bagi kamu macam itu. Kamu tengok, Allah, mana ada surprise. Tak surprise kan? Kalau di surprise, dia taruh dalam kotak, dia bungkus dengan wrapping paper, dia taruh dalam beg, dia bagi kamu, kamu fikir, wah beratnya. Apa ada di dalam? Sebab itu Tuhan tak tunjuk semua. Dia mau kamu surprise bila you masuk ke surga. Sebab itu, saudara lihat apa yang tour guide ini tunjuk kepada Yohanes, bukan semuanya, banyak yang dia tunjuk kepada Yohanes. Hanya beberapa saja dia tunjuk. Nah, kenapakah sungai air kehidupan ini penting? Nah, lebih daripada keindahannya, ialah kehidupan yang dibawa oleh air itu. Saudara tahu, tanpa air tidak boleh hidup. Tanpa air, saudara dan saya sebagai manusia pun tidak boleh hidup. Apalagi kalau ikan, apalagi binatang dalam laut. Lagi teruk mereka. Nah, Yesus menjanjikan air kehidupan kepada pengikut-pengikut. Di mana dia janjikan air kehidupan? Yohanes 4:14. Tuliskan saja nota Anda. Yohanes 4:14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Alkitab berkata, air yang Yesus beri. Apakah air itu? Firman. Dan firman itu ada kehidupan. Ketika kamu meminum air itu, ya berarti saudara menerima Yesus dan percaya dengan firman itu. Dan firman itu tinggal dalam hati saudara. Dan dia akan terus memimpin saudara sehingga kamu menikmati apa? Kamu menikmati hidup yang kekal. Apa yang kau terima di bumi ini tidak akan stop di bumi, akan dinikmati sampai kamu ke surga untuk menikmati hidup yang kekal. Nah, contohnya apabila seorang diselamatkan, dia minum air yang kehidupan dari Yesus seperti yang saya sebut tadi. Hati kita kemudiannya akan mengandungi air itu. Dan renungan kita akan air itu. Memungkinkan kita memiliki kehidupan rohani. Dan ini yang akan terjadi. Daripada kehidupan rohani itu, kita terus pegang kepada kehidupan rohani. Ya kekal sampai ke akhirnya. Di mana kita menikmati hidup kekal. Nah, hari ini apa yang disebut di dalam Wahyu 22 itu, yaitu air itu mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba, ternyata dinubuatkan oleh Yesus dalam Yohanes 4:14 sudah terjadi kenyataan hari ini. Nah, ingat, lihat apa yang firman itu berkata. Coba lihat firman Anda dan ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba itu. Nah, air itu berasal dari takhta Tuhan dan takhta Anak Domba. Seperti yang saya sebut, tiada air berarti tiada sumber. Airlah sumber yang penting. Dan saudara boleh melihat di sini, berapa banyak sungai kehidupan yang ditunjukkan kepada Yohanes. Hanya satu saja. Satu sumber saja. Itu yang kita perlu. Saudara, kita tidak perlu banyak sumber. Satu sumber lebih daripada cukup. Jadi satu sungai yang mengalir itu adalah sumber kehidupan jasmani, sumber kehidupan rohani, dan sumber kehidupan hidup kekal yang Allah telah beri kepada manusia. Tidak ada jalan lain untuk menuju kepada keselamatan, hanya jalan yang ditunjukkan Tuhan, yaitu air sungai kehidupan yang diberikan kepada kita. Coba lihat jalan dalam ayat itu, sungai itu mengalir di tengah jalan. Agak sukar mau dibayangkan. Kenapa air sungai itu mengalir di tengah jalan? Kalau saudara bawa kereta hari ini dan di tengah-tengah jalan raya ada sungai, agak pelik kan? Sebab kita takut sungai akan melimpah dan membanjiri. Tapi jangan takut. Sungai ini sungai yang mengalir di tengah. Kenapa tengah? Kerana Tuhan mau saudara dan saya tahu ada akses. Kita ada akses yang bebas kepada sungai itu.
Dan semua orang boleh datang meminumnya. Dan semua orang boleh melihat bahawa landscape utama jalan itu adalah sungai itu. Kalau saudara lihat di dalam jalan raya kita, ada bahagian tengah itu ada pembahagi jalan. Supaya kenderaan dari sebelah sini tidak masuk ke bahagian sini. Bahagian tengah juga ada hiasan bunga-bunga. Bahagian tengah juga ada hiasan lampu-lampu. Semua itu penting kerana ia menunjukkan sebagai satu landscape, satu yang ditetapkan sebagai sebahagian daripada pembangunan kota itu. Dan apa yang di tengah itu banyak mempengaruhi cara kita memandu. Kerana itu menolong supaya ada perbatasan yang jelas supaya yang di sebelah sini tidak masuk sini, sebelah sini tidak masuk sini. Dan tidak ada aksiden. Seperti itu, sungai air kehidupan itu saudara menolong mengalir di tengah-tengah untuk menunjukkan prioritas Tuhan. Tuhan mau semua orang melihat inilah prioritas, inilah keutamaan, inilah keselamatan, inilah perlindungan untuk kamu. Sebab itu Tuhan letakkan dia di tengah-tengah supaya ia menunjukkan keutamaan prioritas dan keutamaan dampak di dalam hidup kita semua di surga. Nah, saudara, hari ini kamu boleh pergi ke kedai buku Kristian pun. Ada banyak topik-topik yang tertulis di dalam kedai buku itu. Satu mungkin pembentukan kepribadian kita, kehidupan rohani kita, pemuridan, pendidikan Alkitab. Lagi satu buku tentang pengajian buku-buku Alkitab. Disiplin diri, doa, puasa. Betul kan? Semua ada banyak buku. Malangnya kita tidak boleh beli semua buku itu. Betul? Sama seperti di tengah-tengah jalan itu mengalir hanya satu sungai. Kalau satu buku saudara boleh beli dalam hidup saudara, belilah Alkitab. Karena di dalamnya ada semua kehidupan Allah mengalir ke dalam kita semua. Kau tidak mampu beli semua buku di dalam kedai buku itu, betul? Kalau kamu mampu beli, mana kamu simpan semua? Kau kena buka lagi satu kedai dan taruh di dalam kedai kamu buku-buku itu. Cari tempat untuk kamu simpan. Jadi, kalau saudara tidak mampu beli atau mau bersandar kepada satu buku, belilah buku Alkitab. Karena daripadanya lah terpancar segala kehidupan sama seperti air kehidupan ini. Yang kedua, apa yang berkat kedua? Pohon-pohon kehidupan. Nah, pohon-pohon kehidupan seperti yang saya sebut, berbuah 12 kali dan berbuah tiap-tiap bulan. Perkara kedua yang dilihat oleh Yohanes adalah pohon kehidupan. Nah, bilakah kali terakhir saudara melihat pohon kehidupan ini di dalam Alkitab? Kali terakhir saudara melihat pohon kehidupan di mana? Di dalam Alkitab di mana? Saudara melihat pohon kehidupan ini di buku Kejadian. Ingat? Di mana orang melihat pohon kehidupan adalah di Taman Eden. Dan mungkin apa yang kita baca di dalam Taman Eden itu datang daripada benih pohon kehidupan yang ada di surga itu. Dan Tuhan taruh satu benih, dia tumbuh di sana. Selepas Adam dan Hawa berdosa, apa yang terjadi? Jalan ke arah pohon itu ditutup. Ada malaikat dengan pedang, siang dan malam menjaga pokok itu. Betul. Kenapa? Kenapa Tuhan tutup jalan ke arah pokok itu? Tapi apa yang saudara baca di dalam Wahyu pasal 22 ayat kedua, pokok itu, pokok yang sama, sungai di tengah, di kedua belah, pokok yang sama bertumbuh. Di kiri kanan jalan. Malah malaikat yang tunjuk kepada Yohanes. Yohanes, ini pokok kehidupan. Yohanes, ini pokok kehidupan. Malaikat yang tunjuk kepada Yohanes, betul? Tapi dalam perjanjian lama, pokok itu dilarang oleh malaikat untuk Adam dan Hawa sampai. Di sini, malaikat tunjuk kepada Yohanes, kau boleh pergi, makan, ambil, enjoy. Kenapa di sorga dia boleh makan, tapi di bumi Adam dan Hawa dilarang makan buah itu? Saudara, kita mesti boleh jawab soalan macam ini. Orang akan tanya, kenapa Tuhan tidak bagi mereka tak makan buah itu di Taman Eden, tapi di surga Tuhan kasih dia orang makan? Kenapa?
Kita tahu kan kenapa Adam dan Hawa dilarang makan buah itu? Buah dari pohon kehidupan. Sebab kalau dia makan buah itu, dia sudah ada dosa, betul? Tubuh dia sudah penuh dengan dosa. Dosa akan membawa penyakit, kelemahan, kecacatan, kekurangan, betul? Kalau ada sesuatu penyakit dalam tubuh dan perlu ambil masa, makan obat untuk sembuh. Kalau ada kudis tidak sembuh dengan senang, ambil masa, obat, cuci, dressing baru sembuh. Nah, cuba bayangkan, kalau Adam dia hidup dengan dosa itu dan memakan buah kehidupan itu. Wow, Adam tidak akan mati selama-lamanya. Kalau badannya jadi lemah, kalau badannya ada sesuatu kekurangan, kudis, apalah yang tidak boleh sembuh, katakan, Adam tidak boleh mati. Dia akan hidup selama-lamanya dengan luka itu, dengan kekurangan itu, dengan kelemahan itu. Maukah saudara, kau sudah sengsara sakit, kau mau mati? Tak boleh mati. Sebab itu Tuhan halang Adam dan Hawa, melarang mereka dari makan buah itu. Nah, sekarang dosa sudah tidak ada lagi. Yesus sudah melunaskan semua tuntutan dosa dan manusia tidak perlu takut lagi. Sebab itu semua umat Tuhan bebas makan daripada pohon kehidupan. Kalau di Taman Eden mereka tak boleh makan, tapi di surga mereka bebas makan. Nah, sungai kehidupan dan pohon kehidupan ini menunjukkan kepada kita bahwa ia adalah satu tempat yang akan kekal selama-lamanya. Okey, nah ada beberapa perkara yang menarik tentang pohon kehidupan ini. Pertama, ia berada di kedua belah sungai itu. Saya mungkin mau tahu macam mana pokok yang sama boleh tumbuh di dua tempat. Nah, pernahkah anda melihat sebatang pokok di dua sisi sungai? Setengah pokok itu mempunyai sistem akar yang sangat besar dan mungkin mereka boleh bertumbuh di dua tempat, di bahagian kiri sungai dan kanan sungai itu. Nah, mungkin susah untuk kita menafsir semua inilah saudara. Sangat susah untuk kita menafsir. Tapi percayalah Allah kita adalah Allah yang kreatif. Dan Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia boleh melakukan apa yang mustahil bagi kita. Ya, jadi saudara, pohon itu juga ada 12 buah. 12 bulan. Tiap bulan ada buah yang akan keluar. Mari kita lihat. Okay. Slide-nya. 12 kali tiap-tiap bulan. Dan ia juga di sini berkata bahawa ia juga membawa penyembuhan kepada bangsa-bangsa. Nah, bila saya cakap dengan saudara ada pohon-pohon di sorga, ada 12, ada pohon yang sama di sebelah kiri sungai, di sebelah kanan sungai. Sungai mengalir di tengah jalan raya. Tapi di tengah jalan raya itu adalah sungai. Nah, kita mungkin hanya boleh imajinasi sambil membaca ayat macam ini. Satu sungai sedang mengalir di tengah jalan. Kiri kanan ada 12 pohon. Dan setiap pohon mengeluarkan buahnya tiap bulan. Nah, itu yang kita boleh bayangkan. Nah, saya mau tanya satu soalan. Berapa jumlah spesies tumbuhan dan haiwan yang wujud dalam bumi hari ini? Siapa di sini tahu? Berapa jumlah spesies tumbuhan dan haiwan? Para cendakiawan yang ada di sini? Adakah pelajar-pelajar dari USM yang ada di sini? Bekas pelajar dari sekolah Alkitab? Berapa jumlah spesies tumbuhan dan haiwan wujud? Nah, mengikut para saintis, saya beri. Para saintis menganggarkan terdapat sekitar 8 atau 8,7 juta spesies tumbuhan dan hewan. Itu adalah sangat banyak. Saudara pikir kalau Tuhan boleh cipta itu di bumi ini, 8,7 juta spesies tumbuh-tumbuhan dan binatang di bumi ini, kalau Allah boleh cipta itu dan kita tak ada masa untuk kaji semuanya. Percayakah saudara, di surga, apa yang kau baca adalah satu sungai dan pokok yang sama bertumbuh di dua tempat sungai.
Itu yang kau tangkap dalam pikiran. Percayakah saudara, di surga, kalau apa yang kita lihat adalah 8.7 million spesies, di surga saya pikir lebih banyak lagi. Jangan batasi kemampuan Tuhan. Jangan kotak-katikkan Tuhan. Jangan pikir Tuhan tidak kreatif untuk mengerjakan yang di luar jangkauan manusiawi kita. Jadi ya, surga adalah tempat yang menarik tahu. Dan you akan ada masa selama-lamanya. Kau tidak akan mati. Kau ada masa selama-lamanya untuk mengkaji semua spesies binatang dan juga tumbuh-tumbuhan yang berjuta-juta itu. Amin. Nah, kenapa saya mengambil masa ini untuk menceritakan semua ini? Sebab ada banyak orang pikir surga adalah tempat yang boring. Siang dan malam kita akan hanya menyanyi saja. Dan surga adalah tempat seperti awan, kepulan awan, kita terapung-apung sambil memain kecapi. Saudara, surga adalah tempat yang menarik. Dia mencipta begitu banyak perkara untuk kita lihat dan untuk kita menikmati semuanya. Saya percaya pohon kehidupan dengan 12 buah yang berbeza menunjukkan kepada kita bahwa surga adalah tempat yang exciting dan luar biasa, saudaraku. Dan Allah boleh melakukan berbagai bentuk ciptaan. Oke? Jadi percayalah saudara. Dan kalau saudara lihat, dia bilang daun pohon untuk penyembuhan bangsa. Nah, bukankah, dengar ya, bukankah sudah tertulis dalam firman Tuhan bahwa di surga tidak ada air mata, tidak ada penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan. Betul? Kalau semua ini tidak ada, soalan saya adalah, kenapakah mereka harus makan pohon kehidupan ini yang ada daun-daunnya yang menjadi kesembuhan untuk bangsa? Kenapa? Mereka sudah sembuh. Mereka sudah pulih. Kenapa mereka perlu yang menjadi kesembuhan? Nah, you mesti jawab soalan ini dengan betul. Kalau tidak, orang akan cakap, kenapa you ada percanggahan dalam Alkitab kamu? Satu. Kemudian dia akan bilang apa? Alkitab kamu sudah rosak dan sudah diubah. Sebab kita tak boleh jawab. Nah, hari ini kita semua hidup di bumi ini. Adakah kita makan? Apa yang kita makan itu mengekalkan kesehatan kita, betul? Kita tak perlu makan obat pun. Janji kita makan nasi, kita makan mie, kita makan apalah yang kita makan, burger. Dia mengekalkan kekuatan kita, betul? Dia mengekalkan tenaga kita, betul? Dia mengekalkan kesehatan kita harian, betul? Ya. Kita tidak makan obat tiap hari. Hanya bila kita sakit. Nah, di sini dia berkata, daun-daun dari pohon ini menjadi kesembuhan kepada bangsa, berarti daun-daun dari pohon ini menjadi kekuatan mereka. Mengekalkan kesehatan yang sudah ada dalam tubuh mereka. Itu artinya daun-daun dia menjadi kesembuhan, penyembuhan, pemulihan bagi tubuh mereka. Jadi saudara, dia menjadi satu yang kekalkan kamu. Jadi ada makanan lain kah, Pastor? Ada nasi kandar kah di sana? Ada nasi padang kah? Ada mie pangsit? Ada empek-empek di sana, saudara? Ada sinalau bakas di sana? Ada di sana, saudara? Saya percaya apa yang kita makan itu menjadi kesembuhan kita, kan? Hari ini apa yang membawa kesembuhan? Adakah kamu makan obat baru sembuh? You makan obat hanya bila you sakit. Tapi kalau hari-hari you makan makanan biasa, you hidup senang. Hidup tak sakit, betul kah? Sama seperti itulah daun dari pohon ini ketika kau makan. Apa menjadi makanan kegemaran kamu? Kopi? Nasi kandar? Ketika kau makan daun ini, saya pikir rasa nasi kandar pun mungkin ada dalamnya. Jangan bagi tahu siapa-siapa saya sebut ini, sebab apa maksud saya adalah
kalau di dalam bumi ini, dunia ini, apa yang kita makan itu seperti nasi kandar, burger dan sebagainya, menjadi kekuatan untuk kita dan mengekalkan kesihatan kita. Saya pasti apa yang kita makan di surga nanti, semua yang kita idam-idamkan itu, semuanya boleh menjadi berkat melalui rasa yang keluar daripada daun-daun daripada pohon kehidupan ini. Okey? Nah, itulah yang saya mau saudara perhatikan. Kemudian, berkat ketiga yang kita boleh lihat dari sini adalah berkat ketiga, tidak ada laknat. Apa artinya tidak ada laknat? Berartinya tidak ada yang kotor, tidak ada yang berdosa. Nah, di sana godaan pun tidak ada. Kita tidak perlu lawan godaan lagi. Okey? Satu pikiran mau berdosa pun tidak akan terlintas dalam pikiran saudara. Kerana apa yang menyebabkan dosa itu? Kutuklah, laknat itulah. Dan satu pikiran pun tidak akan terlintas dalam hidup saudara. Saya mau berdosakah? Saya mau buat benda itukah? Saya mau ambil barang itukah? Saya mau tengok gambar itukah? Satu pikiran pun tidak akan terlintas dalam pikiran saudara. Okey? Pikiran anda akan menjadi sangat murni. Okey? Sangat murni dan mengubah hidup saudara. Lanjut. Kita lihat. Seterusnya. Tidak akan ada laknat. Apalagi yang tidak ada di sana. Anak domba ada bersama. Ayat 3. Cuba lihat. Anak domba ada di sana. Nah saudara. Dalam Wahyu 22 ayat 3 dia berkata begini. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Nah, seseorang pernah berkata bahwa dia tidak mau masuk ke surga jika Tuhan tidak ada di sana. Siapa mau masuk surga kalau Tuhan tak ada di sana? Kehadiran Tuhan adalah kemuncaknya. Itu seperti icing di atas kek itu. Di atas kek itu ada icing kan? Itulah kemuncak kek itu. Itulah bahagian paling manis kek itu. Nah, pernahkah anda berperasaan bahwa Bible sengaja tidak banyak menggambarkan surga? Ada apa? Ada ini kah? Ada itu kah? Ada, tahukah? Di dalam surga tak ada laut. Laut tidak ada. Kau tidak boleh pergi ke tepi laut dan bersantai di tepi laut. Untuk cari mau jadi santen, tak ada lagi laut di surga. Nah, tapi ada banyak lagi informasi tak ada di surga. Kenapa? Sebab apa saudara? Kalau Tuhan ada di sana, semua yang kau cari pasti akan kau dapat di sana. Amin. Sebab itu Alkitab bilang, anak domba ada bersama. Kelima, apakah berkat yang kelima di sana? Saudara boleh melihat di sana, kita juga boleh melihat wajahnya. Nah saudara, orang zaman dahulu pernah mereka percaya seorang manusia tidak boleh melihat wajah Tuhan dan masih hidup lagi. Kamu tak boleh lihat wajah Tuhan dan hidup. Sebab itu ketika Musa berkata kepada Allah, dia mau melihat kemuliaan Allah. Apa yang Allah buat kepada Musa? Allah membawa Musa dan masukkan Musa ke dalam satu bahagian batu, di mana bahagian batu itu menutupi wajah Musa, dan ketika Allah melewati dia, Musa hanya melihat bahagian belakang badan Tuhan saja. Nah, kenapa? Kerana ada kepercayaan tak ada manusia yang boleh melihat Tuhan dan masih hidup lagi. Tetapi puji Tuhan dalam ayat ini berkata, kita akan melihat wajahnya. Amin. Kita akan tatap wajah, kita akan bertemu mata dengan Tuhan. Dan kita tidak akan mati. Kita akan secara bersemuka dengan Tuhan. Dan tetap tidak akan mati. Saudara ingatkah ketika Yakub bergulat dengan Allah. Ketika itu Alkitab berkata bahwa tempat di mana dia bergulat dengan Allah itu adalah Panim. Panim berarti wajahnya Tuhan. Nah, ketika dia bergulat dengan Allah dan dia melihat wajahnya Tuhan. Nama Yakub yang dulu namanya adalah apa? Dia adalah seorang yang pandai berdalih, pandai menipu, itu namanya. Supplanter dalam bahasa Inggeris.
Namanya Yakub ditukar menjadi Israel, yang berarti putra kepada raja. Coba kau tengok, ditukar namanya jadi penipu, penyanga, pendusta kepada putra kepada raja. Di mana perubahan itu terjadi? Ketika dia bergulat dengan Allah di Panim, dia melihat wajah Allah. Sama seperti kita juga, penuh dengan dosa, tapi kerana Tuhan menukar kita, kerana kita ada koneksi dengan Yesus, kita ditukar menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang benar di mata Tuhan. Orang yang disayangi Tuhan. Amin. Kalau ada orang yang disayangi Tuhan, tengok dia di sebelah kiri kanan kamu, bagi tahu mereka, kamulah orang yang sudah melihat wajah Tuhan. Amin. Kamulah orang yang sudah melihat wajah Tuhan. Berkat yang keenam, saudara. Apakah berkat yang keenam itu? Malam tidak ada lagi, puji Tuhan. Tidak perlu pakai lampu. Wahyu 22 ayat 5 berkata, dan malam tidak akan ada lagi di sana. Mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, saudara mesti paham ini. Kegelapan tak akan ada lagi di sana. Di bumi ada gelap. Saudara masih ingatkah Alkitab dalam buku Kejadian berkata, Adam dan Hawa mereka telanjang tapi mereka tidak rasa malu. Adam dan Hawa telanjang tapi tidak rasa malu. Apa itu artinya? Naked but not ashamed. Apa itu artinya? Telanjang tapi tidak rasa malu. Berarti mereka tidak ada apa yang perlu disembunyikan. Mereka boleh terbuka, ada keterbukaan, jujur. Kalau dia cakap begini, dia tidak akan menghakimi saya. Kalau saya dedahkan kelemahan saya, dia tidak akan menghakimi saya. Mereka terdedah. Tak ada malam berarti di surga koneksi perhubungan sangat bebas dan terbuka. Orang tak perlu takut bersembunyi. Tak perlu bersembunyi lagi. Kalau kita masuk kelompok sel, kita mau buat kesaksian, kita takut. Kalau saya bawa kesaksian ini, mereka tahu saya punya kelemahan. Mereka tahu semua yang saya telah berkat yang saya sudah terima. Jangan. Nanti mereka menghakimi saya. Puji Tuhan, itu adalah aktiviti di tempat gelap. Hanya di dalam kegelapan kita suka sembunyi. Tapi kerana malam tidak ada, semua perhubungan kita adalah terbuka, tak ada penghukuman, tak ada penghakiman, bebas, kita boleh saling mempercayai satu sama lain. Saya bacakan satu firman. 1 Yohanes pasal pertama ayat 5 hingga 7. 1 Yohanes pasal pertama ayat 5 hingga 7. Saya bacakan. Tulis saja 1 Yohanes pasal pertama 5 hingga 7. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ada amin? Dan jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat 7. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia yang ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Malam tidak ada. Gelap hanya untuk pencuri, gelap hanya untuk penyamun, gelap hanya untuk orang yang takut seperti lipas. Lipas suka sembunyi di gelap, saudara. Jadi kita orang terang, saudaraku, diberi berkat untuk hidup dalam terang. Seperti itu jugalah dalam hubungan kita. Kita tidak boleh sembunyikan kegelapan dalam hati. Dan tiap kali kita mau berhubung, kita rasa bersalah, tertolak. Nah, sebab itu Tuhan bilang, kenapa di surga tidak sama seperti di bumi. Yang ketujuh, berkat yang terakhir adalah kita memerintah selama-lamanya. Apakah itu arti memerintah, saudara? Memerintah di sini sama seperti 2 Timotius 2:12. Saya bacakan. 2 Timotius 2:12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Terdapat beberapa petikan dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa orang-orang percaya akan memerintah bersama dengan Tuhan. Dan ada orang cakap, pastor, kalau saya memerintah dengan Tuhan, Tuhan tak memerintah lah, saya yang memerintah. Oh, jangan salah anggap. Saudara, coba lihat gambaran sebuah negara. Di atasnya ada Perdana Menteri atau Raja,
atau presiden, tapi di bawahnya ada banyak menteri. Di bawah menteri ada lagi timbalan menteri ataupun wakil menteri. Di bawahnya lagi ada pegawai-pegawai kerajaan. Betul kan? Setiap orang memerintah. Jadi Allah akan mempercayakan kemampuan untuk memerintah untuk saudara dan saya. Jadi di surga kita juga akan ada kerja, puji Tuhan. Ada orang cakap, "Hah? Di surga pun kerja kah?" Ya, ada kerja, saudara. Kerjanya apa? Memerintah. Dan bila kerja itu adalah sesuatu yang kau suka, itu bukan namanya kerja lah. Kalau kerja adalah sesuatu yang kau suka, ia bukan satu kerja. Dan kalau setiap hari kamu pergi kerja, kamu enjoy. Betul gak? Bukan lagi kerja. Mana orang rasa diri dia pergi kerja kalau dia enjoy itu kerja itu. Nah, sebab itu bila kita memerintah, kita juga akan bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Oke. Nah, itulah saudaraku 7 berkat yang akan kita alami ketika kita yang ada di sana. Oke. Nah, kita sudah habis 5 ayat. Mari kita lihat bagaimanakah ringkasan pasal 22 ini dibahagikan seterusnya. Saya mau saudara tahu pelajaran utama buku Wahyu buku Wahyu, keseluruhan buku Wahyu adalah Yesus akan datang segera. Quickly, immediately, Yesus akan datang segera. Nah, untuk menghabiskan pasal 22 ini, saya akan bahagikan message yang ada dalam pasal ini adalah dibahagikan kepada 3 P ini. Yaitu penghiburan, peringatan, dan doa penutupan. Nah, semasa Yohanes menulis buku Wahyu 22 ini, Tuhan memberikan kepada Yohanes beberapa penghiburan. Kenapa? Dalam penganiayaan, dalam kesusahan menunggu kedatangan kedua kali Yesus, menunggu janjinya, menunggu mujizatnya, menunggu pekerjaan Tuhan menjadi nyata. Susah kan? Lama kau kena tunggu. Lama kau kena tunggu. Apakah pengharapan yang ada di hati kita sambil kita menunggu? Jadi Yohanes memberikan kepada kita 6 penghiburan penting. Kita lihat. Penghiburan yang pertama ayat 6 dan ayat 7. Penghiburan pertama ayat 6 dan ayat yang ke-7. Saya bacakan ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Ayat 7. Ayat 7 adalah sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan menurut kitab ini. Nah saudara, ayat 6 dan ayat 7 memberikan penghiburan yang pertama. Bagi Anda yang sedang menunggu tubuhmu disembuhkan. Bagi Anda yang menunggu mendapat cahaya mata. Bagi Anda yang menunggu untuk kerja baru. Untuk Anda yang menunggu untuk penyakit disembuhkan. Untuk Anda yang menunggu ketika kamu dikecewakan, sakit hati, difitnah. Dan kamu menunggu untuk nama kamu dibersihkan daripada tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu. Bukan satu yang senang. Tapi waktu kita menunggu kita perlu penghiburan. Sama seperti dalam Wahyu 22, ada orang-orang yang sedang menunggu. Menunggu untuk kedatangan kedua kali Yesus. Apakah dorongan Yohanes kepada mereka? Ayat 6, coba lihat ayat 6 sekali lagi. Perkataan ini tepat dan benar. Yohanes sudah dapat visi yang sangat besar tahu. Yohanes sudah mendapat perwahyuan yang sangat luar biasa. Banyak yang dia sudah tangkap. Visi-visi dan gambaran-gambaran penglihatan yang Tuhan sudah bagi kepada dia. Ketika kau atau saya baca ayat-ayat dalam buku Wahyu ini kan, macam masuk akalkah? Ada tulah, ada laut,
menjadi merah. Ada asap yang tebal keluar daripada dari bahagian dasar bumi. Roh-roh kegelapan dilepaskan di bawah. Sangat susah. Terlalu banyak penglihatan yang macam tidak masuk akal. Tapi Tuhan meyakini dia. Coba lihat ayat 7 sekali lagi. Semua perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Kau yang baca Bible kau itu, ada hari-hari kau baca kau tidak percaya pun. Kau baca kau bilang, bisakah ini? Bolehkah ini? Mana boleh? Susah bah. Mana boleh bah? Susah. Nah, ingat, Yohanes mungkin terasa macam itu. Sebab itu dorongan Allah adalah semua perkataan-perkataan ini adalah benar dan tepat. Jadi jangan putus asa. Kedua, apakah penghiburan yang didapat dalam ayat 7? Dia bilang, Yesus akan datang segera. Seperti dalam ayat ini akan disebut beberapa kali. Dia akan datang segera, dia akan datang segera. Kenapa dia disebut beberapa kali begini? Sebab orang lupa. Sebab orang lupa. Banyak daripada kita sendiri lupa. Dan kita punya hati yang berat dan beban. Kerana kita lupa janji Tuhan. Dia akan datang kembali lagi saudara. Jangan putus asa. Tuhan akan datang kembali. Ingatkah ketika Yesus mengajar khotbah di gunung itu? Ada dua jenis pembina dia berkata. Pembina yang membangun rumahnya di atas pasir. Dan pembina yang membangun rumahnya di atas batu. Yang membangun di atas pasir, hujan datang, air bah datang. Dan rumah roboh. Dan dia dipanggil sebagai pembina yang mendengar firman. Tapi tidak menyimpan firman itu di dalam hatinya. Pembina yang membangun di atas batu. Dia adalah seorang yang membina di atas batu. Hujan datang, air bah datang. Dan memukul bangunannya. Bangunannya tetap kokoh. Orang itu dipanggil pembina yang bijak. Kenapa? Karena dia mendengar firman. Dan dia melakukan firman-Nya dengan taat. Sama seperti itu. Tuhan meyakini kita semua. Firman yang dia telah tunjuk kepada Yohanes adalah satu yang tepat dan benar. Jangan saudara senang putus asa ketika janji Allah lambat. Hiburan yang kedua. Apakah penghiburan kedua? Ayat 8 dan ayat 9. Ingat, ayat 8 dan ayat 9. Penghiburan kedua. Ayat 8 saya bacakan. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Yohanes bukan saja mendengar, tapi dia melihat apa yang berlaku di depan dia. Sehingga dia tersungkur. Nah, apa yang dia buat setelah dia tersungkur? Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Malaikat itu berkata, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Para nabi dan semua mereka yang menurut segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Amin. Sembahlah Allah. Saudara, dengar baik-baik. Yohanes mendapat satu encouragement di sini. Mungkin dia melihat malaikat, dia pikir, wow malaikat. Wow besarnya. Wow luar biasanya. Kalaulah aku boleh jadi terus menyembah dia. Tuhan cakap, jangan sembah malaikat. Dan malaikat cakap apa? Aku sama seperti kamu. Ada di antara kita cuba membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita coba bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita tengok orang itu, kita bilang, wow hebatnya dia. Siapalah aku ini? Dan kita mula menyembah orang itu. Cara menyembah bukan pakai kemenyan, pakai colok, tidaklah. Menyembah dia dengan muzik, tidaklah. Tapi dalam hati kita, orang itu menjadi sangat besar, sangat luar biasa. Sehingga kita rasa, aku ini seperti cacing yang tidak berkuasa, tidak bermaya. Siapalah aku ini? Saudara, puji Tuhan, Allah memberi satu penghiburan kepada kita semua. Cabaran di depan sangat besar, sangat luar biasa, sangat mencabar saudaraku. Tapi ingatlah, kalau malaikat sendiri boleh berkata, kamu dan saya sama saja. Jangan menyerah kalah. Biarpun kamu lemah, kamu kecil, kamu tidak ada banyak idea, ingat,
kamu dan malaikat sama saja. Yang penting sikap kita adalah pegang kepada firman dan selalu menyembah Dia. Selalu matamu tertuju kepada Dia dan menyembah Dia. Dan Dia akan merubah situasi hidup saudara. Dan itu yang diberikan sebagai peringatan kepada Yohanes. Supaya dia tetap berpegang kepada janji Tuhan. Ingat hari-hari Nuh, ketika Nabi Nuh membangun bahteranya, orang-orang di zaman Nabi Nuh itu masih terus membangun rumah mereka, masih terus menikah, masih terus bergerak hari demi hari untuk bercucuk tanam, untuk mengerjakan pekerjaan mereka seperti biasa. Tiba-tiba datang air bah. Tiba-tiba datang air bah. Nah, saya membagi tahu saudara semua. Tugas kita adalah kita terus mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Bukan hanya mendengar, bukan hanya melakukan saja ya. Banyak orang cakap, kita mesti menjadi pelaku firman. Kita mesti jadi pelaku firman, betul. Macam mana you mau jadi pelaku firman kalau you tak dengar? Sebab itu pembina yang bijak itu dilihat sebagai orang yang mendengar, baru dia membangun. Nah, sebab itu kita disebut bijak. Jadi saudara, ingat penghiburan yang kedua yang diberi kepada Yohanes adalah supaya dia tetap melihat bahawa Tuhan menjadikan dia, menciptakan dia sama seperti malaikat. Dan tujuan Yohanes adalah mesti matanya tertuju kepada Tuhan dan bukan kepada orang-orang yang nampak hebat di sekeliling dia. Okay? Nanti tersalah fokus. Penghiburan ketiga ayat 10 dan ayat 11. Saya bacakan ayat 10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Tapi ayat 10, kita lihat ayat 10 dulu. Penghiburan yang ketiga adalah, Tuhan bilang, jangan meteraikan perkataan-perkataan nubuat. Meteraikan berarti tutup buku ini dan meterai. Tutup buku ini dan meterai. Nah, saya ada berita baik untuk kita semua. Kenapa Tuhan cakap jangan meterai? Sebab Tuhan mau informasi dari buku ini sampai ke ujung dunia dan dibaca semua orang. Tapi hari ini banyak orang tak mau baca buku Wahyu. Dia cakap apa? Oh, susah mau paham. Tuhan sudah menutup buku ini. Kami tak paham. Ada jembalang, hantu, toyol, orang minyak dalam buku. Mana ada semua ini? Mana ada setan? Ya, Alkitab tunjuk tentang setan. Tunjuk tentang iblis. Tentang nabi palsu. Tentang antikristus. Dan juga orang yang memberontak. Betul, semua ditunjukkan. Tetapi, namun begitu, Allah berkata, jangan kau pikir, oh buku ini sudah tertutup lah. Sangat susah. Apokalipsis berarti apa? Satu yang telah dibuka. Nama dia saja Wahyu. Apokalipsis berarti sesuatu yang sudah dibuka. Apakah yang dibuka? Bukanya itu adalah perwahyuan tentang Yesus. Jadi saudara, Tuhan sudah buka buku ini dan Tuhan perintahkan jangan tutup buku ini. Tapi saudara tahu, bila you baca buku Daniel pasal 12, di akhir pasal Daniel 12, Allah memerintahkan Daniel, tutup buku ini. Meteraikan buku ini. Seal the book. Kenapa Daniel disuruh tutup, tapi Wahyu disuruh jangan tutup? Saudara tahukah sebenarnya kau tidak boleh paham Wahyu kalau kau tidak baca Daniel. Dan kau tak boleh paham Daniel kalau kau tidak baca buku Wahyu. Dua-duanya ada koneksi yang kuat. Nah, tapi kepada Daniel Tuhan cakap, tutup buku ini. Kunci ini. Kenapa dia suruh kunci? Tapi buku Wahyu dia bilang jangan kunci. Biar ia terus menjadi kesempatan untuk orang. Masih kali kalau mereka buka saja itu kesempatannya dan mula membaca, perwahyuan Allah akan mula menjadi miliknya. Jadi saudara-saudari yang takut baca buku Wahyu ini, tolong jangan tertipu dengan kata-kata seperti ini. Kerana Tuhan mengerjakannya supaya saudara tetap berkembang dan dikuatkan di dalam firman-Nya itu.
Okey, nah itulah berkat yang keempat. Apakah berkat yang keempat? Ayat 12 dan 13, berkat yang keempat. Kata penghiburan yang keempat adalah, ayat 12 dulu. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan akhir. Okey guys, kita lihat. Kita lihat ayat ini. Yesus berkata, dia akan datang dan memberi ganjaran. Dia akan datang, aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatan, bukan kepercayaan. Ada dua tempat di mana penghukuman, di mana disebut sebagai takhta. Satu daripadanya adalah di sini, 1 Korintus pasal 5 ayat 10. Di mana ia disebut sebagai the judgment seat of Christ. Ataupun takhta penghukuman Kristus. Di dalam takhta ini, apa yang Tuhan hukum? Bukan dosa kamu. Dosa kamu dan saya sudah dihukum di atas tubuh kayu salib, tubuh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dihukum adalah, saudara, tak ada hukuman, tapi apa yang diukur di dalam takhta penghukuman Kristus ini adalah pekerjaan saudara. Tuhan datang untuk memberi upah, bukan untuk mengukur dosa kamu. Dia datang untuk memberi upah, bukan ukur dosa saudara dan saya. So, itu yang berlaku di dalam sini. Yesus datang dan dia ada membawa, apakah dia bawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Tuhan datang untuk memberkati Anda, untuk memberi upahnya menurut semua perbuatan kita. Nah, saudara, saya bacakan 2 Korintus pasal 5 ayat 10 ya. Tulis saja notannya. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Nah, inilah takhtanya. Takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang menerima apa yang dilakukannya di dalam tubuh sesuai dengan perbuatannya yang baik maupun yang jahat. Jadi, satu hari Tuhan akan ukur semua pekerjaan kita. Saudara tak boleh cakap, oh aku sudah lahir baru. Yes, puji Tuhan, kau sudah lahir baru. Tapi ada satu lagi yang kita mesti berdepan dengan Tuhan. Yaitu, apakah ukurannya pekerjaan yang dipertanggungjawabkan Tuhan Yesus kepada kita. Adakah kita setia? Adakah kita mengikuti Dia? Nah, saudara jangan takut. Upah pasti menjadi milik saudara. Oke? Nah, apabila kita berdiri di hadapan Tuhan, adakah kita menggunakan kayu, jerami atau rumput kering? Ketika api datang, pasti semuanya hangus. Tetapi kalau kita membangun dengan emas, perak dan permata, wow, ketika api datang, wow saudaraku, ada kalanya emas itu dimurnikan lebih dahsyat lagi. Karena api tidak boleh menghancurkan besi, emas itu. Sama seperti itu, kalau kamu adalah pribadi yang telah membangun pekerjaanmu di atas dasar-dasar bangunan ini. Nah, saudaraku, ingatlah bahwa kamu tidak bisa ditewaskan langsung. Karena kamu telah menerima upah yang dijanjikan Yesus. Oke, jadi apa yang Tuhan minta lakukan? Dengan setia, rendah hati, dan secara jujur kepada Tuhan. So, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ingat bahwa Tuhan masih lagi mau memberi kamu upah. Berarti tempat di mana Dia akan mengukur bagaimana kerja yang sudah kita kerjakan dalam hidup ini. Kenapakah Dia lakukan semua ini? Kenapakah Dia mau memberi kita anugerah, ganjarannya, upahnya? Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah, saudara coba lihat, kenapakah Tuhan sanggup memberi upah itu kepada kita? Sebab
Dia adalah sumber segalanya. Kau tengok macam mana dia memperkenalkan dirinya. Akulah Alfa, akulah Omega, pertama, terkemudian, awal, dan akhir. Dia mau sengaja memberikan ini untuk menunjukkan tidak ada sumber lain, hanya Yesus saja sumber kita. Semua yang kau perlu ada dalam dia. Dari A sampai Z, sama seperti abjad orang Yunani, Alfa, abjad pertama, dan juga Alfa, Omega, abjad terakhir. Sama seperti dalam abjad, dalam lingkungan abjad orang Yunani itu, ada Alfa dan ada Omega, ada permulaan dan terakhir. Sama seperti kita juga, ada A sampai Z. Dan saudara tidak perlu 27 abjad. Saudara tidak perlu 26 abjad. Saudara hanya perlu 26 saja. Dan saudara boleh form beribu-ribu ayat dengan 26 ayat itu dalam abjad bahasa Inggris atau bahasa Melayu itu. Nah, bagaimana itu? Begitulah cara Tuhan pun bekerja. Cara Tuhan bekerja bagi kita semua yang dia sebutkan di sini, akulah Alfa Omega, akulah pertama terakhir, akulah yang terawal dan terakhir. Jadi semua berkat melalui saya. Semua berkat melalui saya. Kalau Yesus ada di sana, semua berkat melalui dia. Jadi saudara, teguhkanlah hatimu, karena bila Tuhan mengutus upannya, dia tidak akan lupa sama saudara. Dia pasti pelihara saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita lihat penghiburan yang kelima, 14 dan 15. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ayat 15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Nah, berdusta, suka penipu. Ada orang, dia itu naluri dia, suka cakap bohong. Tidak boleh stop dia. Sehingga dia punya kehidupan, banyak orang mengelak dia. Sebab orang pun tidak boleh tahan sudah. Nah, saudara kalau lihat ayat yang saya baru bacakan itu, yaitu ayat 14 dan 15, kata penghiburan yang kelima itu. Itu berkata apa? Dia berkata, mereka yang membasuh jubahnya, mereka boleh punya kunci untuk masuk menikmati pohon kehidupan, dan mereka juga ada kunci pintu gerbang supaya dia boleh masuk ke dalam pintu gerbang. Ada masuk ke dalam pintu gerbang, kemudian makan, wow, semua ada di sana. Tetapi mereka mesti membasuh jubah mereka. Bagaimanakah mereka boleh membasuh jubah mereka? Wahyu 7:14 berkata, saya berkata kepadanya, Tuhan tahu. Dan dia berkata kepadaku, inilah orang-orang yang keluar dari kesengsaraan besar. Dengar baik-baik, macam mana jubah mereka dicuci jadi putih. Dengar baik-baik, mereka telah mencuci jubah mereka dan menjadikannya putih dalam darah anak domba. Kalau kau pakai darah anak domba, darah apapun, mana baju itu boleh jadi putih? Jadi merah lagi, betul? Nah, kenapakah di sini disebut bahwa mereka yang membasuh jubah mereka dengan darah anak domba, mereka ada kunci untuk masuk ke dalam pintu gerbang kota itu. Kota itu kota mana? Kota Yerusalem baru yang sudah menjadi ibu kota Allah di dalam muka bumi kita. Mereka ada kunci, mereka boleh masuk. Tapi apakah yang menyebabkan kamu diterima untuk masuk? Karena kamu buat perkara baik? Karena kamu tidak berdosa? No. Apa yang menyebabkan kamu boleh masuk adalah kerana saudara sudah diasingkan. Kerana saudara punya hubungan dengan Juru Selamat Yesus Kristus dan darahnya yang mulia itu yang memungkinkan kita boleh masuk ke hadirat Allah. Okay? So, berbahagialah mereka yang jubahnya dicuci, mereka akan mendapat akses ke pintu surga dan mereka ada akses
untuk menikmati makanan dari pohon kehidupan itu. Jadi saudara, Anda tidak boleh pergi ke surga tanpa salib. Nah, kalau saudara melihat ayat seterusnya 14, belum lagi. Ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan orang yang mendusta tidak boleh masuk, tinggal di luar. Nah, mereka tidak dibenarkan masuk. Adakah karena dosa mereka? Adakah mereka tidak dibenarkan masuk karena dosa-dosa ini? Tidak. Mereka tidak dibenarkan masuk bukan karena dosa-dosa ini. Dosa-dosa ini lahir daripada satu dosa yang lebih besar. Apakah dosa itu? Tidak percaya sama Yesus. Kalau kau tak percaya Yesus, kau belum mati bersama dengan Yesus. Kalau kau belum mati bersama dengan Yesus, dosa masih berkuasa di dalam kamu. Ini beberapa saja dosa, ada banyak lagi dosa yang akan menguasai hidup kita kalau kita tidak belajar mati bersama-sama dengan Yesus. Kenapa orang-orang ini tidak masuk ke dalam surga? Karena dosa-dosa ini? Tidak. Karena mereka tidak percaya dengan dosa yang terutama, terulung sekali. Yaitu dosa tidak percaya dengan Yesus. Nah, ayat 15 lihat sekali lagi dia bilang anjing-anjing. Anjing. Tetapi anjing-anjing. Banyak orang pikir ini adalah anjing peliharaan mereka. Adakah kamu akan dapat melihat anjing dan kucing peliharaan kamu bila masuk surga? Ada orang cakap, ya saya akan lihat anjing saya. All dogs go to heaven. Lagi tengok pastor, Wahyu 22:15, ada anjing di sana. Perkataan anjing itu adalah satu, bukan yang secara jasmani anjing. Bukan literal anjing. Anjing di sini adalah bagi orang Yahudi, bila mereka melihat seorang pagan yang tidak percaya, mereka lihat dia sebagai anjing. Secara umum, anjing di sini adalah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak boleh masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Mereka tersisih. Mereka ditinggalkan di sana. Karena mereka tidak percaya. Tapi ketika mereka tidak percaya, coba lihat ayat 22 sekali lagi. Ada banyak manifestasi dosa lain. Tukang sihir, sundal, pembunuh, penyembah berhala, mendusta. Jadi ada banyak dosa-dosa lain juga selain daripada semua ini. Okay. Kemudian penghiburan yang ke-6 dan terakhir. Ayat 16 dan 17. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas yang keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Bintang timur yang gilang gemilang. Nah, kalau saudara coba lihat, Yesus memulakan ayat ini dengan perkataan ini. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku. Dia bagi penekanan siapa yang sedang bercakap ini. Orang yang bercakap di sini adalah Yesus, bukan seorang malaikat. Nah, kalau saudara boleh melihat, dia memberi dirinya sebagai nama bintang timur yang gilang gemilang. Itu nama ataupun pengenalan kepada Tuhan Yesus. Bintang timur yang gilang gemilang. Nah, saudara, ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Dalam bahasa Inggris, perkataan marilah muncul 3 kali, saudaraku. Marilah, come, come, come. Muncul 3 kali. Okey, saudara. Ini ayat yang ke-17. Inilah undangan terakhir Tuhan sebelum Alkitab berakhir. 22:17 adalah undangan terakhir Tuhan. Kau tengok berapa besar kasih karunia Allah untuk saudara dan saya. Dia masih lagi mengundang. Dia tidak pernah stop, dia masih lagi mengundang kita.
Dia masih lagi mengundang, masih lagi mau menerima kita. Jadi, saudara, janganlah berkeras hati. Ingatkah Kejadian 7:11 saya bacakan. Dengar baik-baik, Kejadian 7:11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu sesuai dan seisi rumahmu. Sebab aku telah melihat bahwa engkau benar di hadapanku pada generasi ini. Apakah maksud yang dikatakan Tuhan? Masuklah. Come, marilah. Ini Tuhan tidak cakap seperti Tuhan berdiri di luar dan bilang, Nuh, masuk dalam. Tidak. Tuhan seperti dia ada di dalam bahtera itu dan memanggil Nuh. Nuh, marilah. Nuh, marilah. Dalam bahasa Inggris jelas. Dia bilang, and the Lord said to Noah, come. Bukan get into, masuk dalam. Dia bilang come, seperti Tuhan berada di dalam bahtera itu. Apalagi kita tahulah Yesuslah bahtera kita. Yesuslah tabut perjanjian kita. Yesuslah bahtera kita. Jadi ini adalah undangan terakhir yang Tuhan beri kepada manusia. Nah, saudara, coba tengok sekali lagi ayat 17. Marilah, dan barang siapa mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang harus hendaklah ia datang ataupun marilah. Dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Nah, jadi berapa kali Tuhan tak pernah stop berhenti mengundang umatnya. Oke, jadi saya mau tolong saudara untuk ambil beberapa nota, beberapa firman yang bercakap tentang marilah. Yesaya 1:18. Yesaya 1:18. Marilah, kau tengok dua kali di situ. Marilah kita berbincang bersama, Tuhan bercakap. Sekalipun dosamu seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun dosamu seperti merah, mereka akan menjadi seperti bulu domba. Satu lagi, Yesaya 55 ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, masuklah dan minumlah air dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Yohanes 7:37 dan 38. Barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku seperti yang dikatakan dalam kitab suci, sungai-sungai air kehidupan akan mengalir dalam mereka. Matius 11:28. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, berapa kali Tuhan bagi undangan, mari. Tuhan tak pernah stop. Banyak orang melihat Tuhan sebagai Tuhan yang bengis, yang jahat, yang mau menghukum. Kita boleh melihat dalam perjanjian buku Wahyu ini. Orang cakap Tuhan akan menghukum kamu, Tuhan akan masukkan kamu dalam neraka dengan cepat. Kamu bertobat. Ada tempatnya untuk minta orang bertobat. Saya percaya. Tetapi saudara, kita harus melukiskan gambaran kemurahan Tuhan. Karena maksud kemurahan Allah menuntun kita kepada pertobatan. So, saudara boleh melihat dari ayat ini sangat jelas bahwa Tuhan memanggil pada mereka tanpa berhenti. Dia memberikan panggilan terakhir, the last call untuk semua respon kepada Tuhan. Oke? Nah, saudara, ingat, kita boleh beli tidur. Bolehkah kita beli tidur? Boleh. Makan obat. Ada orang dia mabuk sampai boleh tidur. Minum arak, narkoba. Kau boleh beli tidur. Tapi kau tidak boleh beli rehat. Karena rehat datang daripada Tuhan Yesus. Kau boleh beli katil yang sangat mahal. Ada saya baca. Ada satu katil 30,000. Ada katil 45,000 pun ada satu apa itu? Tilam itu. 45,000. Kau pikir sekali kau taruh saja kepala kau tidur terus. Kerana 45,000. Tapi banyak orang beli katil dan tilam yang mahal. Tapi mereka tak tidur. Kalau mereka cuma beli, tapi rehat mereka tak boleh beli. Rest
comes from Jesus. Rehat itu datang daripada Allah. Nah, lagi satu, yang terakhir adalah, ini adalah peringatan. Apakah peringatan terakhir yang diberi dalam pasal 18, ayat 18 dan 19? Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Bila saya baca ini saya takut. Banyak pendeta bila dia membawa firman, dia cuba tambah-tambah apa yang Tuhan tidak cakap. Ini bukan saja dari buku Wahyu, buku manapun, seluruh Bible itu, Alkitab itu. Jangan kita tambah-tambah apa yang Tuhan tidak cakap. Tuhan cakap apa? Kalau you tambah, saya pun akan tambah. Apa yang saya tambah? Semua tulah-tulah dari perjanjian lama, dari buku Wahyu. Kau tahu tulah-tulah yang melanda bumi waktu. Saudara, aku tidak mau. Jadi, Tuhan bilang, coba lihat ayat 15, ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bahagiannya dari pohon kehidupan. Tak ada makanan sudah. Dan dari kota kudus, kunci kau pun tak boleh masuk lagi sudah. Seperti yang tertulis di dalam kitab. Nah, ayat 18. Jika seorang tambah, malapetaka juga ditambah. 19. Kalau dia mengurangkan perkataan-perkataan, mengurangkan, Tuhan cakap dengan kita, khotbahkan firman ini, khotbahkan sesuatu yang keras seperti ini, yang sering kali tidak dibagi tahu. Kita coba mengambil, mengurangkan, sengat kekuatan firman itu. Dan Tuhan bilang, dia juga akan mengambil bahagian kita. Nah, saudara, sangat mengerikan kalau kita baca ayat ini ya. Tuhan berkata, kau jangan tambah, kau jangan kurang. Supaya kau menikmati apa yang terbaik dalam kehidupanmu sebagai seorang pemimpin. Dan terakhir adalah doa penutupan. Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Yesus berkata, amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian sampai amin. Nah, saudara, ayat 20 dan 21 adalah doa penutupan terakhir. Coba tengok, saudara, berapa kali dia sudah cakap. Tuhan sudah cakap begini, aku datang segera. Aku datang segera. Dalam ayat pasal 22 ini, dalam pasal 22 ini, 3 kali Yesus sudah sebut. Ayat 7, ayat 12, ayat 20. Aku datang segera. Aku datang segera. Aku datang segera. Ya, aku datang segera. Nah, kenapa Yesus ulang 3 kali dalam satu pasal? Dia datang segera. Sebab saudara dan saya cepat lupa. Kita ini pelupa. Ataupun kita sangsi. Kalau kita lihat masalah di dunia sangat besar, keras, sangat mencabar. Seperti perang yang baru tercetus di Timur Tengah. Dan di Eropa lagi perang terjadi. Saudara masih lagi berpikir, wow, bagaimana kita bisa hidup dengan semua cabaran perang, cabaran ekonomi. Kalau ada perang, ada cabaran ekonomi, ada cabaran keuangan, ada cabaran supply and demand. Berarti penghantaran barang-barang, semua terganggu, semua terhalang. Nah, sebab itu Tuhan selalu ingatkan kita, jangan takut. Aku datang segera. Aku datang segera. Ada orang cakap, oi, segera itu bila? Ini sudah berapa? Ini kurun ke pertama, Pastor. Tahun 91 Yohanes tulis ini. Yesus cakap, aku datang. Sampai hari ini masih belum datang. Saudara mesti paham bahwa Tuhan tidak hidup dalam konteks masa. Tuhan hidup di luar masa. Bila dia sebut begini, aku akan datang segera. Cara Tuhan mau kamu melihat datang segera itu adalah, kalau dalam hari ini, kamu sudah baca buku Wahyu, dan kamu sudah melihat ada tanda-tanda dari buku Wahyu yang menunjukkan
bahwa ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Dari detik itu, kedatangan Yesus akan menjadi sangat segera. Berarti satu demi satu, demi satu, demi satu, demi satu. Itu artinya segera, rapid. Dengan sangat kencang dan sangat cepat. Kedatangannya akan menjadi lebih cepat. So, bagaimana kita tahu? Harus tengoklah kiri kanan saudara semua. Adakah sesuatu tanda yang menunjukkan bahwa kita sudah sampai ke akhir zaman? Kalau ada saudara, engkau akan mula melihat bagaimana kedatangannya dipercepatkan daripada satu peristiwa ke peristiwa kedatangannya kedua. Sehingga peristiwa kedatangannya akan dipercepatkan. Dan itu artinya dia akan datang segera. Ada banyak tanda-tanda di dalam Alkitab yang sudah menunjukkan bahwa manusia akan memberontak besar-besaran terhadap Tuhan. Dan banyak yang tidak akan ikut jalan Tuhan. Jadi saudara, perlu kita tahu, dia datang segera. Thank you Jesus. Amin. Saudara, ada satu doa di sini, yaitu ayat 20 terakhir. Amin. Datanglah. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Datanglah Tuhan. Inilah doa penutupan yang terakhir di dalam buku Wahyu ini, saudaraku. Dan kalau saudara juga boleh melihat, bukan saja ini doa terakhir. Pasal 17 adalah undangan terakhir. Marilah, pasal 17 undangan terakhir. Pasal 20 pasal 22 ayat 20 bahagian B adalah doa terakhir di mana Yohanes berdoa, yes, come Lord Jesus, datanglah Tuhan Yesus. Dan yang terakhir yang saya mau tunjuk adalah ayat 21, perkataan kasih karunia Tuhan. Tuhan menunjuk kepada kita, perkataan terakhir dalam perjanjian lama adalah apa? Kasih karunia. Perkataan terakhir dalam perjanjian lama, Maliaki pasal 4 ayat 6 adalah apa? Kutuk. Kutuk. Perkataan terakhir perjanjian lama Maliaki 4:6 adalah kutuk. Dalam perjanjian baru, perkataan terakhir di dalam buku Wahyu, the last word, perkataan terakhir adalah kasih karunia. Nah, sebab itu saudara, saya mau bagi tahu sebagai penutupan. Buku ini buku penuh dengan kasih karunia. Siapa yang sudah tipu kita cakap buku ini buku iblis, naga, antikristus, perang, darah. Aduh, kesian. Sehingga banyak orang, iblis pandai. Sehingga banyak orang tak berani buka buku ini. Apalagi nama buku ini Wahyu. Apokalipsis berkata yang dinyatakan. Aduh, masih orang pikir buku ini tertutup. Tidak. Perkataan terakhir adalah kasih karunia. Kasih karunia. Satu lagi undangan terakhir adalah apa? Marilah. Marilah kau yang tidak ada uang. Marilah kau yang tidak ada anggur. Marilah, marilah. Berapa kali Tuhan bilang? Buku Wahyu, buku penuh kasih karunia Allah. Jadi saya mau mengakhiri dengan mengingat saudara, jangan takut. Sebarkan kebenaran ini. Bahwa ia adalah buku kasih karunia. Dan kemurahan Allah buat saudara dan saya. Jangan tertipu karena susah mau tafsir. Kita pikir Allah tidak mau kita memahami. Tidak. Baca terus. Ikut apa yang sudah saya ajar. Dan saudara akan dapat memahami maksudnya buku Wahyu ini. Mari kita tunduk kepala. Yang belum lagi, sambil semua kepala ditunduk, yang belum kenal Tuhan Yesus. Yang tidak tahu siapa dia juru selamat kamu. Hari ini saudara boleh menjadikan Yesus sebagai juru selamat kamu. Dan saudara tahu bahwa buku Wahyu bukan mau kasih kamu takut. Buku Wahyu adalah buku yang ditulis untuk membongkar siapa Yesus. Mari hari ini kalau saudara percaya Yesuslah Tuhan. Dialah juru selamat. Dialah yang akan datang kedua kali. Dialah yang akan diselamatkan. Mari saudara. Saya minta saudara buka hati dan terima Yesus dalam hatimu. Dengan mendoakan doa ini. Baris demi baris. Satu
2, 3. Doa bersama saya. Tuhan Yesus, aku percaya tidak ada Tuhan lain. Aku percaya Engkau datang ke bumi ini dengan penuh kasih karunia. Aku percaya Tuhan bisa merubah hidup saya. Saya percaya Tuhan bisa memberi kehidupan baru untuk saya. Jadi hari ini aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Dan hari ini aku percaya Tuhan bisa selamatkan aku. Aku tinggalkan jalan lamaku, dosaku. Dan aku percaya Tuhan juru selamatku mulai hari ini. Amin. Bapak, saya serahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Apa saja dorongan yang kami terima dalam pasal 22 ini, biar ia menjadi kekuatan, kesehatan, kesegaran bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Juru Selamat yang baik, saya berdoa. Amin, amin. Saudara, yang tadi doakan untuk menerima Yesus, coba lihat screen Anda, ada QR code di sana. Saudara boleh scan itu QR code dan tinggalkan nama saudara di dalam QR code. Kami akan hubungi saudara, supaya saudara boleh membangun kehidupan rohanimu dengan gagah dan dengan kuat, dengan berani, dan menjadi orang-orang yang bertahan sampai ke akhir. Saudara, mari berikan hatimu kepada Tuhan Yesus. Masa sangat suntuk, saudaraku. Dan kita perlu juru selamat. Dan saya harap saudara tidak ditakut-takutkan, tidak. Tapi saudara melihat kemurahan Allah. Sampai perkataan terakhir dia pun bukan kutuk, tapi adalah kasih karunia Allah. Biarlah saudara respon kepada kasih karunia itu. Bukan karena saudara takut. Dan mari kita akan bisa membimbing, menolong saudara sehingga saudara bertumbuh. Jadi, diberkatilah saudara. Cari banyak rahasia yang tersembunyi dalam buku Wahyu. Hidup saudara diberkati luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami pulang dengan berkat yang besar di akhir pelajaran buku ini. Dan kami percaya Tuhan akan ambil firman ini dan membangun banyak jemaat. Biarlah berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus tinggal dan memberkati kami. Amin. Shalom, terima kasih untuk ikut semua pelajarannya. God bless dan kita jumpa lagi. Amin.